Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'ami haqqa hamdi wa nashkuruhu subhanahu ala ghazili fadlihi haqqa syukri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita sedang meniti jalan menuju ridhonya Allah. Umur berkurang, maka amal dan pahala harus bertambah. Insyaallah hadirnya kita di tempat ini, kullu khutwatin namshiha ila hadzal masjid shadaqah. Setiap langkahnya menuju tempat ini tercatat sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga hadirnya kita di majlis yang mulia ini menjadi jalan pintas, jalan mudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi ya hujan ya bisa jadi alasan buat sebagian kita untuk tidak datang ke masjid. Tapi alhamdulillah Allah mantapkan hati kita, ya Allah berikan kita nikmat sehat walafiat dan kita bisa hadir di majelis yang mulia, majelis ilmu ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pada pembahasan sebelumnya dibahas tentang khutuwatis syayatin, khutuwatis syaitan, program-programnya syaitan. Dan di dalam surat Al-A'raf ayat 14 sampai 17 di situ ada sebuah kisah yang menarik, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang permintaan iblis laknatullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaan iblis kepada Allah, berarti iblis juga yakin kepada Allah, ya. Iblis tidak menganggap dirinya Tuhan, ya. Adapun manusia yang durhaka ada yang sampai menganggap dirinya Tuhan. Kata iblis, ini levelnya udah lebih dari saya, katanya. Saya aja nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhan. Buktinya apa? Iblis meminta kepada Allah kekuatan. Meminta kekuatan apa? Diberikan umur panjang sampai hari kiamat. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku waktu sampai hari dibangkitkan. Allah mengabulkan permintaannya iblis. Qala innaka minal munzirin. Engkau termasuk makhluk yang diberikan masa tangguh, umurmu dipanjangkan oleh Allah. Dikabul oleh Allah permintaannya siapa? Iblis. Nah, setelah diberikan itu diberikan masa yang lama hidupnya, ternyata maksud tujuan iblis minta umur panjang adalah ingin menyesatkan hamba-hamba Allah, ingin menyesatkan manusia. Kata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, mengeluarkan aku dari surga, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan halangi hamba-hambamu itu dari sirat, dari jalan yang lurus. Terus bagaimana langkahnya iblis? Langkahnya tentara-tentaranya syaitan, tentaranya iblis. Maka iblis mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka kemudian kata iblis, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati di antara hamba-hambamu itu yang banyak bersyukur. Jadi kebanyakan mereka bisa jadi kufur dengan 4 ya langkah iblis. Jadi apa saja kalau kita lihat barusan ya yang dikatakan oleh iblis, la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari depan, katakan di depan. Depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri.
Kata Ibnu Abbas, makna daripada mendatangi dari 4 arah ini, yang pertama adalah usyakkikuhum fi ukhrahum. Aku buat mereka manusia di depan, ya, aku buat mereka menjadi syak, menjadi ragu dalam urusan akhirat. Usyakkikuhum fi ukhrahum, aku buat mereka ragu dalam perkara-perkara akhirat, tidak percaya dengan surga, tidak percaya dengan neraka, tidak tertarik dengan pahala, tidak takut dengan siksa, seakan-akan itu tidak ada. Akhirnya apa? Sebagian disebutkan dalam Quran, bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, ya, menjadi bakhil, merasa cukup dengan amal perbuatannya sendiri, ya, kemudian tidak percaya, tidak membenarkan tentang pahala yang dijanjikan oleh Allah. Akhirnya memang apa? Dibuat sulit di dalam beramal. Nah, ini perkara yang paling berbahaya, ragu terhadap perkara-perkara akhirat, ya, tentang hari kebangkitan, tentang mizan, tentang sirat, tentang yaumul ba'ats, dan semua perkara akhirat. Ini cara iblis menyesatkan umat manusia. Dari arah mana? Arah depan ini, ya. Usyakkikuhum fi ukhrahum, diberikan kata syak, ya. Syak itu apa? Ragu, menjadi ragu, ya, tidak yakin. Yang kedua, dari belakang, artinya apa? Uragibuhum fi dunyahum, ini dari belakang, menjadi targhib fi dunya, hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan, ya, bangun tidurnya, dan tidurnya itu yang difikirkan adalah dunia. Hammuhum wa ghammuhum wa huznuhum, sedih, galau, keinginan terbesarnya selalu dalam masalah dunia, ya, bahagia karena dunia, sedih juga karena dunia. Nah, ini yang kedua, dari arah belakang, ya, di belakang terus dibisiki tentang dunia, sehingga nggak akan pernah merasa cukup dengan kenikmatan dunia. Terus aja diberikan waswasah, bisikan. Akhirnya apa? Dia tidak pernah merasa cukup dengan semua harta yang telah Allah berikan kepadanya dari urusan dunia. Itu dari belakang. Kemudian dari kanan. Dari kanan apa? Ushabbihu alaihim amra dinahum. Aku buat mereka menjadi apa? Aku berikan syubhat dalam urusan agama. Akhirnya apa? Agama menjadi rancu, menjadi bingung. Perkara-perkara agama sekarang dibuat menjadi tidak jelas. Qawaid, usul-usul din, usul-usul agama, pokok-pokok agama seolah-olah mulai tercerabut, sehingga orang menjadi bingung di dalam beragama. Beragama itu harus bagaimana sekarang? Sedangkan kata profesor itu yang namanya berjilbab tidak wajib. Datang lagi profesor perempuan namanya Musdah Mulia mengatakan pernikahan sesama jenis itu tidak haram, boleh-boleh saja asal suka sama suka, ya kan? Minum khamr itu pada kondisi tertentu juga dibolehkan, apalagi orang-orang yang memang pada keadaan di musim dingin. Terus akhirnya apa? Tercerabut satu persatu, sendi demi sendi daripada agama ini, sehingga tersisa apa? Tinggal sholat pun kemudian dihabisi. Boleh akhirnya sholat dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Medan, bahasa terserah, ya. Dulu kan ada begitu, ya, Allahu Akbar diganti Allah gede pisan, gitu kan. Kalau kata orang Betawi, kumaha baca macam-macam nanti, ya. Dan itu terjadi tidak? Terjadi. Ada nggak pengikutnya? Ada. Di Amerika itu Jumatan yang jadi khatib perempuan, coba bayangkan. Muadzinnya perempuan, salatnya ikhwan dan akhwat nyampur di situ, enggak pakai jilbab. Ini semua usyabbihum amra dinihim, dibuat rancu dalam urusan agama. Nah, berbagai macam persoalan, ya, persoalan terkait dengan agama. Akhirnya apa? Bahkan orang kuliah di Universitas Islam jurusan usuluddin malah kemudian menjadi ragu terhadap agamanya sendiri. Saya punya kakak kelas waktu pesantren, ya,
Saya masih di pesantren, beliau sudah kuliah. Beres-beres kuliah ke pesantren, malah bilang kemudian, lah salat yang penting mah eling. Ya, salat itu nggak perlu make gerakan-gerakan. Yang penting inti salat itu apa? Lidzikri. Sesungguhnya salat itu adalah untuk mengingatku. Yang penting kita ingat tuh. Jurusan Usuluddin, kuliah di Universitas Islam. Ini semua terjadi, ya, berbagai macam arah dirusak agama kita. Yang terakhir, yang keempat, dari sebelah kiri. Sebelah kiri apa? Ushhilahum ma'asi, diberikan kecintaan, kesukaan dalam maksiat, suka bermaksiat. Ya, jadi maksiat itu serasa nikmat, menjadi kenikmatan. Akhirnya kalaupun bertaubat, rasanya pengen ngulangi lagi. Kenapa? Dibuat menikmati perbuatan yang haram, perbuatan maksiat itu. Ya, karena terus dihantui, dibisiki oleh syaitan. Dia tidak akan pernah berhenti. Dan perkataannya iblis ini pakai taukid, la'atiyannahum, saya akan datangi mereka pasti. Jadi pakai lam taukid, la'atiyannahum, pakai nun taukid juga. Ini dua kata taukidnya, huruf taukidnya. Lam taukid, nun taukid. Artinya apa? Sungguh-sungguh aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dan hari ini urusan akhirat banyak orang yang ragu. Urusan dunia banyak manusia yang terjerumus dalam hubbud dunia. Akhirnya apa? Kadang nggak peduli, ya, mau syubhat, mau haram, kadang nggak peduli. La yufidu la yubali hal min halalin aw min haramin kasabu. Dia nggak peduli mau halal mau haram. Yang penting apa? Untung. Salatnya rajin, tahajudnya rajin, doanya rajin, tapi udah nggak peduli masalah halal dan haram. Itu syaitan. Syaitan terus masuk dalam urusan dunianya. Dari kanan diserang, ya, urusan agama menjadi banyak syubhat-syubhat, menjadi bingung. Nah, disinilah makanya kita perlu penguatan ilmu, penguatan iman, ilmu untuk menjaga diri daripada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam beragama, kebingungan-kebingungan di dalam beragama, supaya tidak jadi korban. Karena apalagi kalau kita sering menyimak televisi, ya, menyimak media, ya, jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Media sekarang isinya banyak syubhat-syubhat yang membuat Bapak Ibu semua ragu. Tidak sedikit yang kemudian tidak mau menjadikan anaknya soleh, tidak mau menjadikan anaknya ahli Quran. Apalagi sekarang, ya, menteri agamanya sendiri yang bilang ciri orang-orang yang teroris itu good looking, gitu kan. Ini teroris semua good looking semua, gitu kan, ya, hafidh Al-Quran. Coba bagaimana ceritanya itu, ya, bagaimana ceritanya bisa dengan santai enak mengatakan bahwa radikalisme itu dilakukan oleh orang-orang seperti itu, ya, mengerikan kan itu, ya. Maka ini adalah bencana besar bagi keimanan kita. Nah, tetapi sekali lagi kita nggak heran berarti, karena memang sejak dari awal iblis diusir oleh Allah, memang dia sudah berjanji untuk menyerang manusia dari empat arah ini. Ini yang kita bahas, hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam penjelasannya para ulama, ketika kita diserang dari berbagai macam arah ini, hampir tidak ada celah kita untuk selamat. Tapi kata para ulama, disebutkan para ahli tafsir, bahwa ada satu arah yang tidak dimasuki oleh jin, yaitu dari atas. Itu yang disebut dengan jalan hidayah. Jalan apa? Jalan hidayah. Kalau hidayah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, ini nulis di atasnya bagaimana ini? Nah, ke sini ya, di atas. Pokoknya dari atas aja. Ya, min fawqina. Kalau dari atas, kata para ulama, maknanya adalah itu hidayah Allah. Rasulullah SAW mengatakan, man yahdillah fala mudhillalah. Man, barang siapa yahdillahu, Allah berikan kepadanya hidayah,
fala mudhillalahu, maka tidak ada seorang pun, mau jin, mau manusia, mau syaitan, mau iblis, mau ifrit, mau apapun, fala mudhillalah, enggak akan bisa, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Ya, coba lihat bagaimana bisa Umar ibn Khattab, seorang preman, seorang ya yang dikenal galak, ganas, ya, dari seorang pembenci Rasul, bahkan ingin membunuh Rasulullah SAW. Ternyata disitulah saat dimana beliau mendapatkan apa? Hidayah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Siapa yang tidak kenal Abu Jahal? Dikenal sebagai Fir'aunnya umat itu. Jadi kalau zaman Musa ada Fir'aun, maka kata Nabi, Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Nah, apakah kemudian mesti anaknya seperti Abu Jahal? Ternyata tidak. Ternyata Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal, menjadi seorang pejuang pembela agama Allah, ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Padahal anak Abu Jahal. Selalu ada celah, selalu ada pintu di mana Allah berikan hidayah kepada kita. Nah, tetapi orang-orang yang tidak meminta hidayah kepada Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah? Orang-orang yang tidak berjalan untuk mencari hidayah Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan hidayah? Sedangkan hidayah itu tidak datang sendiri. Nggak mungkin dia datang sendiri kepada orang-orang yang berdiam diri. Padahal orang yang mendatangi sumber hidayah pun belum tentu mendapatkan hidayah. Abu Thalib sampai akhir hayatnya mendapatkan hidayah taufik atau tidak? Tidak. Padahal setiap waktu, setiap saat Nabi SAW tentu memberikan, menyampaikan petunjuk dan hidayah kepada Abu Thalib. Nah, maka pintu dari depan, dari atas itulah di mana kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Maka ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita faham, dan harus kita fahami maknanya, kita sedang meminta, ya Allah berikan kami hidayah. Sehingga apa? Kami yakin urusan akhirat kami, ya, tidak lagi ragu dalam urusan akhirat. Kami yakin, faham, jelas, mengerti urusan agama kami, ya. Kemudian dunia ada di dalam genggaman tangan kami, dan kami benci dalam melakukan perbuatan maksiat. Maka kata Nabi, man yahdillah fala mudhillalah. Ya, barang siapa yang diberikan petunjuk hidayah oleh Allah, tidak ada satupun mau jin mau manusia yang bisa menyesatkan. Dari mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ternyata kehebatannya iblis. Jadi memang ternyata iblis itu terus melakukan riset, ya, penelitian, ya, dibuat tim, ya, penelitian gimana cara menggoda manusia. Ya, kesuksesan iblis menggoda Adam terus dipelajari lagi, tipe manusia, karakter manusia, sehingga iblis itu terkadang berbeda di dalam menggoda manusia. Menggoda orang soleh beda dengan menggoda orang yang biasa. Menggoda ahli ilmu berbeda dengan menggoda yang bukan ahli ilmu. Beda lagi yang tukang pedagang misalnya, pembisnis misalnya. Itu beda-beda iblis di dalam menggodanya. Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan ada beberapa tahapan manusia, manusia digoda oleh syaitan. Jadi syaitan itu ketika menggoda manusia, dia tidak pernah berhenti. Ada tahapan satu. Kalau gagal di tahap satu, masuk ke tahap kedua. Gagal di tahap kedua, nggak berhenti, masuk tahap ketiga. Gagal ketiga terus sampai keempat, sampai kelima, sampai keenam. Makanya kita nggak pernah berhenti daripada serangan syaitan. Jadi syaitan atau iblis akan terus berusaha menyesatkan kita dengan berbagai macam cara yang dia bisa lakukan. Apa saja langkah-langkah syaitan di dalam menggoda manusia? Yang pertama, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dari 6 tahapan, 6 langkah syaitan, 6 langkah iblis menggoda manusia. Yang paling pertama adalah tentu yang paling buruk. Itu apa? Membuat manusia menjadi kufur, membuat manusia menjadi musyrik. Ini adalah target paling utama, paling besar. Kesuksesan terbesar adalah ketika menyeret manusia menjadi manusia kufur,
manusia kafir dan menjadi manusia musyrik. Yang pertama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, target terbesar syaitan, langkah terbesar syaitan dan iblis menyesatkan manusia adalah al-kufru wasyirku wa mu'adatullahi wa rasulih. Kufur dan syirik serta bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak dosa yang lebih besar daripada syirik? Tidak ada. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Dosa yang paling besar adalah dosa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kemudian beramal saleh, salat rajin, kemudian saum juga dilakukan, bahkan bukan cuma saum wajib, saum sunnah dilakukan, haji umrah dia lakukan, tetapi kemudian dia melakukan sesuatu yang ternyata menduakan Allah. Dia masih ternyata suka datang kepada arraf, kahin. Apa arraf itu? Ya, peramal, datang ke dukun, ya. Masih kemudian mempercayai azimat, ya, masih bisa jadi kemudian kerjasama dengan jin, melakukan praktek-praktek syirik baik dalam urusan rububiyahnya, uluhiyahnya, ya. Nah, maka semua kebaikan yang sudah dia lakukan, apa yang akan terjadi? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, kata Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, maka semua amal itu menjadi hangus. Habis Bapak Ibu. Gugur, hangus, habis. Ini yang paling menyedihkan. Paling menyedihkan. Seseorang yang banyak beramal tetapi kemudian ditutup dengan perbuatan syirik atau dengan perbuatan kufur. Ya, perbuatan kufur, perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Maka penting kita juga belajar tentang kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Ya, dan sekali lagi dengan program ini nih, syubhat dalam urusan agama, banyak kaum muslimin tidak sadar sedang membatalkan keislamannya sendiri. Disangkanya itu perkataan biasa. Disangkanya bahkan perkataan benar. Perkataan-perkataan kufur, tindakan-tindakan kufur, padahal ternyata itu bagian daripada nawaqid, pembatal-pembatal keislaman. Ya, seperti yang umum mengatakan bahwa semua agama itu sama, mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, sama-sama benar, dan semua juga penghuninya, ya, pemeluknya akan masuk ke dalam surga. Ini bagian daripada pembatal keislaman. Bahkan dalam kitab Nawaqidul Islam disebutkan tentang apa? Istihza, kufur istihza, memperolok atau mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah, atau memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya disebutkan dalam Quran surah At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah engkau memperolok-olok kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ayat-ayatnya? La tastahzi'u. Jangan kau memperolok-olok, qad kafartum ba'da imanikum. Kau sungguh telah kufur setelah engkau beriman. Dan lihat hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terjadi di lingkungan orang-orang liberal. Ini yang perlu diwaspadai kalau kita punya anak. Jangan sekedar kuliah di kampus yang terkenal lalu kita nggak ngerti bagaimana pemikiran mereka. Ya, habis uang kita menyekolahkan anak, ternyata keluar jadi, ya, seorang muslim yang liberal, pakai salib datang ke rumah misalnya gitu kan. Terus dia bilang apa? Hablum minallah, hablum minannas. Ya, coba. Bisa jadi kan begitu yang terjadi. Nah, ini adalah langkah paling tinggi yang diinginkan oleh syaitan, oleh iblis, yaitu apa? Menjadi orang-orang kufur, kafir, menjadi orang-orang musyrik. Ya, ternyata itu tidak bisa, itu gagal, ya, itu tidak terjadi. Iblis berhenti tidak. Masuk ke langkah yang kedua iblis. Kalau dia tidak sampai tidak targetnya tidak tercapai menjadi seorang musyrik,
menjadi seorang kafir, ya. Dan sekali lagi itu banyak terjadi, ya banyak terjadi. Baik itu mungkin dengan hal-hal yang sifatnya masalah ekonomi, ya kan, akhirnya orang menggadaikan imannya dengan sekarung beras, dengan 3 dus, yang nggak usah Indomie terus Supermi, kadang kan Sarimi gitu kan, ya itu banyak terjadi hadirin, ya imannya tidak lebih berharga. Nah tapi ada orang yang kuat, nah akhirnya apa, dia tetap keislamannya tetap dijaga, setan masuk ke langkah kedua. Apa kata Ibnu Qayyim, digodalah dia untuk melakukan al-kabair ala ikhtilafi anwa'iha, melakukan dosa-dosa besar. Ada Imam Adz-Dzahabi membuat kitab judulnya Al-Kabair, ya. Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi punya kitab, nama kitabnya Al-Kabair, artinya apa? Dosa-dosa besar. Nah, ini langkah kedua setan. Kalau gagal jadi orang kufur, jadi orang musyrik, maka langkah kedua digoda kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Berzina, ya. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua, membunuh, ya. Itu termasuk dosa-dosa besar. Melakukan sihir, ya, termasuk dosa-dosa besar. Ya. Nah, itu langkah yang kedua daripada syaitan. Ketika tidak bisa dibuatnya musyrik dan kafir, maka digodalah kita untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya, dan dosa-dosa besar itu bukan cuma 1, 2, 3 tadi, ya minimal nanti ada 10 dosa besar lah. Meninggalkan sholat, dosa besar bukan? Dosa besar, ya, karena lalai itu dosa besar. Tapi kalau karena yakin bahwa sholat itu tidak wajib, hukumnya apa, Bu? Ada orang nggak sholat, ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Sebenarnya nama sholat itu wajib. Nah, itu hukumnya gimana? Kalau keyakinan dia bahwa sholat tidak wajib, maka sudah jatuh hukum apa? Kafir. Tapi kalau kunaon teu sholat, cara apa? Banyak kerjaan, ya, nggak cukup waktu buat sholat. Nah, tapi yakin sholat wajib, yakin sih. Tapi kunaon teu sholat, nyikilah saribuk terus gitu, ya. Seueur, hoream, tambah hoream itu sibuk man horeamna gitu kan, sibuk ku hoream. Nah, ini masuk kategori dosa besar dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Hambali, mau dia yakin atau enggak yakin bahwa sholat itu wajib tapi dia tinggalkan, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya, itu sudah jatuh vonis kafir. Kenapa? Berdasarkan hadis Nabi, al-ahdu bainana wa bainal kafir tarkus shalah. Perjanjian batas antara kami orang muslim dengan orang kafir adalah salat. Kalau dia tinggalkan, maka dia telah kufur. Nah, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan anak keluarga kita kalau sudah balik, ya, dia sudah haid untuk akhwat, ya, usia 15 tahun untuk laki-laki, maka sudah wajib salat. Sudah harus mengerti. Enggak ada cerita, oh saya nggak tahu sholat itu tidak wajib, nggak bisa harusnya, ya, karena itu sesuatu yang sifatnya al-ma'lum minad-din bid-darurah, perkara agama yang tidak boleh jahil bahkan oleh orang jahil, ya. Kalaupun ada orang jahil, sejahil-jahilnya nggak boleh jahil bahwa sholat itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ini hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah kedua syaitan adalah apa? Digoda, didorong untuk melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Termasuk bersumpah palsu, itu dosa besar. Ya, bersumpah palsu atau bersaksi palsu. Itu termasuk bagian daripada dosa besar. Mencuri, ya, yang makanya hukumannya kalau dalam Islam para pencuri itu, koruptor itu diapakan? Dipotong tangannya, ya. Dan Islam enggak seenaknya memotong tangan, ditanya dulu, kenapa kamu mencuri? Kalau alasannya saya enggak ada duit buat makan, ya, saya enggak punya makanan di rumah, malah yang akan dihukum tetangganya. Kenapa tidak memberikan makanan? Tapi kalau dia mencuri, kenapa?
aduh masih kurang berangkas, masih kena gede sana gitu kan, kurang isi nah, ya kan, seperti yang banyak dilakukan oleh koruptor saat ini, cara bersilang. Nah, maka itu termasuk dosa-dosa besar hadirin. Nah ini makanya ada orang rajin sholatna, tahajudnya rajin, doana rajin, haji umrohna rajin, tapi koruptor gitu. Itu setan pintar kan, ya tetap nggak berhenti, nggak menyerah setan itu untuk menggoda manusia. Gagal untuk jadi musyrik kafir, ya udahlah, langkah berikutnya dibuatlah dia menjadi orang yang banyak berbuat dosa besar. Termasuk apa? Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, soleh nak minta ampun kepada orang lain, supel nak minta ampun, sodakoh nak masya Allah, ya, rajin tahajud segala macam. Ternyata setan buat dia termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Jadi pintu-pintu setan luar biasa. Ini langkah yang kedua. Yang ketiga hadirin, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah as-saghair. Kalau dosa besar susah dia goda, susah terjerumus kepada dosa besar, maka kata Ibnu Qayyim masuk yang ketiga. Apa itu? As-saghair, dosa-dosa kecil. Tetapi allati idza jama'at farubbama ahlakat sahibah. Tapi bila kemudian dosa kecil ini terus-terus dilakukan, akhirnya jadi dosa besar yang kemudian bisa membinasakan siapa? Pelakunya. Kata para ulama, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar sebesar apapun hilang itu namanya dosa besar bil istighfar, kalau beristighfar. Hilang dosa dengan minta ampun. Tetapi wala saghirata ma'al israr. Enggak ada cerita dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Ulangi, la kabirata bil istighfar, la kabair bil istighfar, wala saghair bil israr. Tidak ada dosa besar kalau diistighfari, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Nah, dosa-dosa kecil apa? Ya banyak, ya. Dosa-dosa kecil banyak, ya, diantara kita yang mungkin sadar atau tidak sadar melakukan dosa-dosa kecil itu. Nah, yang kemudian diulang-ulang tanpa sadar seolah-olah bukan dosa. Kita tutup dulu untuk mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Ati Muhammadin wassalatu fadilah wasmakumullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Apa yang disebut dengan saghirah, dosa kecil, adalah dosa yang tidak disebutkan ancaman dan hukumannya di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi perkara-perkara yang tidak disenangi dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkara-perkara yang menyelisihi apa yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya Nabi mengatakan a'tu haqqat tariq, berikanlah hak di jalan. Ya, dulu para sahabat senang untuk nongkrong di jalan. Ya, lalu kata Nabi, kalau bisa jangan nongkrong di jalan, tapi kalaupun kalian tetap mau nongkrong, maka berikan haknya jalan. Apa haknya jalan? Yang pertama, ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan. Ya, bukan sebaliknya. Kebanyakan nongkrong jalan menunggu lewat di kumaha, ya, ditinggalikeun ti mulai datang nepi ka kalau udah gitu kan, tempohan terus nepi ka gitu. Nah, itu tidak ghaddul basar. Kumaha rada harerang majikan ada gitu. Ah, itu termasuk dosa-dosa melihat yang haram, ya. Kemudian raddus salam, menjawab salam. Ya, kalau ada yang kan hak yang kewajiban adalah yang lewat, yang berjalan. Assalamualaikum, wajib di jalan. Waalaikumsalam. Gitu ya. Wa kaful adza, lalu menghilangkan apa? Menghilangkan duri atau menghilangkan apa, pokoknya ada sesuatu yang berbahaya. Nah, itu dosa kalau kita lihat sesuatu yang berbahaya lalu dibiarkan, kenalah cenah celaka. Oh, kamu gitu. Gitu kan? Ada akan celaka kena lain.
Nah, itu dosa-dosa kecil itu. Ya, ketemu saling tidak saling tegur sapa, ya, melihat dengan pandangan apa? Pandangan sinis gitu kan, ya, pandangan sinis itu ya, bahkan cenderung meremehkan, menghina begitu. Nah, ini bagian daripada dosa. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Kadang termasuk para tuwaili bil ilm. Tuwaili bil ilm itu adalah para pemula di dalam menuntut ilmu, ya. Biasanya baru semangat menuntut ilmu, terus serasa sudah bisa jadi lebih baik daripada yang lain, akhirnya apa? Merendahkan, mengecilkan orang lain. Nah, ini jebakan-jebakan syaitan waliyadu billah. Ya, makan dan minum pakai tangan kiri. Ini bisa kecil, bisa gede nih, gitu kan? Karena diserupakan oleh Rasul dengan perbuatan syaitan. La ta'kul bishimal fa inna syaitan ya'kul bishimal. Gimana yang ngerokok pakai tangan kiri? Kermah ngerokok teh. Kumaha hukumna ngerokok? Terus pakai tangan kiri, kermah ngadudukan duit, terus pakai tangan kiri, double dah, gitu. Kumaha makan bala-bala jeung makan cengekna, gitu kan? Kadang makan cengekna kunaon? Gitu ya. Piraku S1 S2 kelar makan bala-bala jeung cengek teu bisa ke tangan kanan, gitu ya. Jangan menyusahkan. Pokoknya kata Nabi, jangan minum dan makan pakai tangan kiri, selesai. Jangan banyak beralasan. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa analisa, ya, kami dengar tapi kami analisa dulu, kalau cocok ya kami ikuti, kalau nggak cocok ya nanti dulu lah, gitu. Nah, ini nggak ada ayatnya sami'na wa analisa. Nah, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang ketiga, as-soghir. Jadi yang pertama tadi apa? Kufur dan syirik. Yang kedua, kabair. Kabair itu apa? Dosa-dosa besar. Masih belum bisa nih dosa-dosa besar. Yang ketiga, as-soghir, dosa-dosa kecil, ya. Tetapi ketika diulang-ulang dosa kecil ini, jadilah dia dosa besar. Termasuk mendengarkan musik, ya, musik-musik yang melalaikan, musik-musik melau, ya kan, yang membuat berkhayal, ya. Walaupun sepanjang nyetir mobil supaya semangat, dengarkan dangdut anu penyanyi na membuka aurat, lirik lagu na oge apa? Nah, ini haram hukumnya, hadirin. Haram hukumnya, ya, bukan baik, bukan benar, tidak ada cerita dibenarkan, gitu ya. Apalagi termasuk nonton-nontonnya, apalagi menikmatinya. Nah, ini termasuk perbuatan dosa. Nah, setan masuk ke situ. Kita enggak dosa besar, tapi masuk ke dalam perbuatan dosa-dosa kecil, tetapi yang diulang-ulang. Nah, ini jebakan-jebakan setan. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Qayyim, ya, adalah al-bid'ah. Wa hiya ahabbu ilaihi minal fusuqi wal ma'asi. Kalau tidak bisa kufur dan syirik, maka yang kedua adalah al-kabair, dosa besar. Kalau dosa besar masih bisa tidak terjebak masuk ke dalam perbuatan dosa-dosa kecil, itu juga masih dia hindari, akhirnya masuk perbuatan bid'ah. Apa perbuatan bid'ah? Perkara yang sifatnya seperti agama tetapi bertentangan dengan agama. Itu hakikat daripada bid'ah. Dibuat-buat oleh kita, oleh seseorang yang tidak ada dasarnya, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis maupun ijma dan juga qiyas. Ya, tidak ada keterangannya, ya, dan sifatnya apa? Bertentangan dengan kitabullah, sunnah Rasulullah, ya, ijma para ulama, para sahabat, dan juga bahkan daripada kias, nggak bisa dikiaskan, ya. Maka kemudian keterjebakan ini membuat dia menyangka melakukan perbuatan baik, padahal ternyata adalah perbuatan salah. Contoh, mohon maaf, ya, tentang kemarin tuh rame, ya, WA menanyakan tentang rebo wakasan. Nah, pokoknya mangga lah istilahnya. Pokoknya dinten rebo gitu kan ya. Rebo di bulan Safar. Wakasnya artinya apa? Akhir. Oh iya, rebo akhir di bulan Safar.
Nabi jelas-jelas tegas-tegas mengatakan la safara, la adwa, wala tiyarata, wala safara. Tidak ada namanya bulan sial. Tidak ada cerita sial, ya. Tidak ada istilah safar sial, tidak ada. Ya, tidak ada hari sial, tidak ada tempat sial, tidak ada. Nah, tetapi kemudian seseorang menganggap bahwa ini adalah bulan sial, sehingga kemudian melakukan amalan-amalan ritual-ritual untuk mencegah dan melindungi diri daripada apa? Kesialan itu. Salatnya benar, bagus, baca Qur'annya tidak salah, tapi kalau diniatkan untuk mengamalkan sebagai tolak balak daripada rebok wekasan, nah itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya apa? Bahwa kalau masalah dia sholat, dia kemudian sodakoh, ya nggak perlu hari rebok saja, dan sial itu tidak ada, begitu. Ya, sampai ada orang tidak mau menikah di bulan Safar. Itu kemarin saya baru dengar lagi, ya, ketika ngurus pernikahan salah satu keluarga, kemudian jangan bulan Safar. Oh, ternyata ada masih pemahaman tidak boleh nikah atau kemudian bahkan rihlah pada bulan Safar. Padahal Nabi jelas-jelas tegas dalam masalah bulan Safar itu apa? La adwa wala tiyarata wala safara. Tidak ada cerita adwa, tidak ada cerita tiarah, ngundi nasib, ya, dengan burung, dan juga tidak ada cerita yang namanya safar. Artinya apa? Semua bulan itu baik kalau kita bergantungnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah, dan juga oleh para ulama. Sepanjang ada keterangannya dari para ulama, ya kita ikuti. Kalau tidak ada keterangan jelas, dalil yang jelas daripada Nabi, daripada para ulama, ya kita cukupkan dengan apa yang dicontohkan agar kita selamat. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah isghaluhu bil mubahat. Ya, jadi kufur tidak, syirik tidak, dosa besar tidak, dosa kecil tidak, bid'ah juga tidak, soleh lah pokoknya. Akhirnya apa? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Allati la thawaba fiha wala iqaba. Yang memang nggak ada pahala juga nggak ada apa? Hukuman. Tapi sibuk dengan perkara mubah, berjam-jam dengan perkara mubah. Olahraga mubah atau bukan? Mubah, bahkan bisa jadi wajib kalau untuk apa? Menjaga kesehatan. Tapi kalau jadi berubah jadi hobi yang melalaikan perbuatan wajib, nah ini berubah dari mubah menjadi makruh. Makruh bisa berubah menjadi apa? Haram. Maka tergantung satu niatnya, yang kedua tergantung porsinya. Apakah berubah jadi dari niatnya menjaga stamina dan kesehatan, berubah menjadi hobi yang melalaikan, bahkan melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonton hukumnya apa? Halo? Nonton hukumnya apa? Mubah, boleh aja. Nonton, apalagi nonton bola, ya. Nonton naon, ya? Apa nonton kajian? Ya bukan cuma boleh, itu bagus gitu. Tapi nonton sesuatu yang sifatnya hiburan boleh, asal bukan hiburan yang haram. Tapi kalau terus-menerus menikmati itu, hiburan itu sampai berlarut-larut, nah ini yang menjadi makruh dan bisa jadi menjadi haram. Main game boleh nggak? Boleh aja, mubah aja. Game-game yang biasa, ya. Tapi ketika permain game ini yang berlebihan, bisa jadi berubah menjadi makruh, bahkan berubah menjadi haram. Nah, akhirnya inilah perangkap setan yang kelima, isghaluhu bil mubahat. Disibukkan kita dengan hal-hal yang mubah. Coba hitung, ya, berapa lama kita main handphone, ya, mubah. Main handphone mubah, buka WA terus gitu, walaupun tuh anu masuk oke gitu misalnya, ya, ngecek deh gitu kan, buka WA, buka Instagram boleh. Tapi kalau sampai 3 jam nggak sadar, ya, ternyata pas ningali jam 12 malam, masya Allah, itu kan. Nah, ini perbuatan mubah. Kan begitu umumnya hari ini kita tidak tidur kecuali kalau matanya sudah sepet gara-gara liatin apa? Handphone. Gitu ini ya hilang, adab tidur hilang. Dan rata-rata baru nonton gitu. Nah, ini yang kelima, disibukkan dengan perkara apa? Perkara mubah. Itu pun masih enggak berhasil.
Masya Allah, soleh, ya enggak dia lakukan hal-hal mubah, pokoknya lebih banyak hal-hal yang sunnah dia lakukan, maka setan tidak berhenti. Yang keenam adalah an yushgilahu bil amalil mafdul amma huwa afdal, disibukkan dengan perkara-perkara yang kurang penting dan meninggalkan hal yang lebih penting. Bagus, sama-sama bermanfaat, tetapi disibukkannya dengan hal-hal yang kurang penting dan meninggalkan hal-hal yang lebih penting. Nah, kira-kira kita masuk jebakan yang nomor berapa ini kira-kira selama ini? Jebakan yang keberapa kita masuk, hadirin? Yang keenam. Masya Allah, soleh semua ini, alhamdulillah. Ini ya, insya Allah. Yang penting kita tahu, dengan tahu perangkap musuh kita mudah-mudahan tidak terjerumus. So, jadi coba kita ulangi ya, langkah setan yang pertama digoda untuk berbuat kufur dan syirik. Gagal nomor 1, masuk yang kedua al-kabair, dosa-dosa besar. Gagal yang kedua, masuk yang ketiga as-sogoir, dosa-dosa kecil. Gagal yang ketiga, masuk kepada yang keempat, perbuatan bid'ah. Gagal yang keempat, masuk ke yang kelima, disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Gagal yang kelima, masuk kepada yang keenam. Apa itu? Disibukkan dengan perkara yang kurang penting dan meninggalkan yang lebih penting. Nah, ini ibu-ibu tahu lah ya, masalah yang mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Dan kebanyakan kita mungkin lebih menikmati hal-hal yang kurang penting. Ngaji penting gak ini? Penting, bermajlis ilmu, ya kan? Lebih penting mana dengan ngecek WA ya? Dengan nonton ya? Kita meninggalkan yang lebih penting daripada yang kurang penting. Itu jebakan-jebakan syaitan. Insyaallah kita faham dan kita akan kuatkan diri kita supaya tidak terjebak lagi oleh jebakan-jebakan syaitan. Semoga Allah selamatkan kita semua, Allah lindungi kita semua. Termasuk doanya Nabi SAW kepada yang diajarkan kepada kita, hadirin, adalah Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Bahkan kata Nabi, wa min fawqi wa na'udzubika min bi'azamatika an nughtala min tahti. Ini doa perlindungan. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala keburukan, dari segala fitnah, daripada syubhat, daripada syahwat yang menyimpangkan diri kita. Dan kalau Allah mewafatkan kita, semoga Allah wafatkan dalam keadaan yang terbaik di atas iman dan Islam, bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.